dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Nih, udah enak kan? Kita bisa sambil ngobrol, ya enggak? Sambil makannya juga udah ada. Dan tadi juga ada pertanyaan kan dari Monik, gimana kalau ada orang-orang yang nggak dapet dia sosok ayahnya? Entah wafat, makasih Ma, Masya Allah. Entah karena ada yang ayahnya wafat, atau yang pergi jauh, mencari nafkahnya jauh, dan yang lain-lain. Ya, mungkin ini juga pemirsa ada yang ngalamin ya, kejadian seperti itu di luar sana. Makanya Al-Quran kan ngasih contoh, ya, yaitu ketika contoh di surat ketiga Ali Imran. Imran ini kan punya istri namanya Hana. Terus akhirnya punya anak namanya Maryam. Nah, Maryamnya ini ternyata Hananya suaminya yaitu Imran meninggal duluan. Akhirnya menyerahkan pendidikan Maryamnya kepada seorang nabi waktu itu, Nabi Zakaria. Ya, kasih nih, ya. Lalu akhirnya karena dididik dengan baik oleh Nabi Zakaria, akhirnya Maryamnya juga jadi anak yang baik. Kita tahu wanita suci yang tanpa disentuh akhirnya melahirkan seorang sosok hebat, Nabi Isa alaihissalam. Dan akhirnya dengan melihat keajaiban yang ada pada Maryam, karena Maryam ini ketika dia berdoa untuk dapat makanan, lagi dicek sama Nabi Zakaria, loh kok udah ada makanan dari mana? Ini Allah ngasih rezeki, ini diceritakan yang ini di surat Maryamnya ya. Maka akhirnya diikutin kan doanya oleh Nabi Zakarianya ya. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hingga akhirnya itu menjadi doa dan akhirnya menjadi wasilah Zakaria alaihissalam diberikan rezeki keturunan yang bernama Yahya alaihissalam. Ya. Jadi gimana? Ya udah, dia mencarikan sosok di mana si anak ini benar-benar bisa belajar. Contoh dicariin guru, dideketin misalkan dimasukin ke pesantren, ditaruh diajak ke tempat-tempat ngaji. Dulu Imam Ahmad bin Hambal waktu masih kecil benar-benar langsung disediain, dipakein baju, dipakein jubah untuk langsung subuh-subuh ikut sholat berjamaah dan ikut majelis ilmu. Ibunya tuh benar-benar siap selalu dampingin. Sehingga akhirnya meskipun tidak didampingi sosok ayah waktu itu, akhirnya Imam Ahmad bin Hambal tetap jadi orang hebat juga. Ya, seperti itu. Nih sambil kita bentar lagi sahur, mangga nih kalau ada yang mau diobrolin, ditanyain. Papi mau nanya, sok. Ya tadi kesimpulan Monik punya itu gimana? Iya, jadi tadi dicarikan sosok itu. Boleh ke guru, seperti kayak tadi kan. Ya, Hana nih, ibunya Maryam, dicariin sosoknya kepada Nabi Zakaria, dititipin nih anak tolong dididik. Begitu kan, dicarikan sosok guru. Kalau misalnya ada pamannya yang dia ngerti agama, boleh untuk ya sudah ikut belajar ke dia, ikut. Apalagi kan kalau paman kan masih mahram ya. Jadi kan masih bisa untuk kayak benar-benar ketemu lebih intens ya. Bahkan yang juga dititipkan oleh Nabi Yakub alaihissalam ini juga luar biasa ya. Dan itu tidak mengurangi sosok al-mu'minnya yang dari Allah. Ketika akhirnya si ayah nggak ada, apakah si anak ini nanti tidak akan mendapatkan sosok al-mu'min itu yang menjadi perpanjangan tangan Allah untuk memberikan ketenangan? Enggak, ternyata tuh bisa dipertemukan dengan orang-orang saleh lainnya seperti Nabi Zakaria yang bukan ayahnya tapi mengurus Maryam ya kan, yang sudah kehilangan ayahnya dari kecil. Ada jalannya ya. Ada jalannya bismillah ya. Dan juga di Quran surat kedua Al-Baqarah ayat 133 misalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ini ayat menceritain waktu Nabi Yakub dan beliau seorang raja menjelang wafat ngumpulin anak cucunya. Kira-kira kalau misalkan ada seorang kakek kita raja sebelum meninggal ngumpulin anak cucu, kira-kira mau ngapain? Warisan. Tuh, bagi-bagi warisan. Ya kan, kepikirannya. Tapi ternyata, lihat, perhatikan. Nabi Yakub itu cuma pengen bertanya satu hal. Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku tidak ada? Beliau nggak peduli ini. Mau kamu nanti kaya nggak kaya, jadi pejabat atau rakyat, selagi kamu nyembah kepada Allah, maka kita kumpul lagi di surganya Allah. Daripada itu dia tadi anak pertama perusahaan. Anak dua dapat duit yang banyak banget. Anak ketiga dapat showroom mobil. Tapi kalau misalkan ternyata itu bikin dia jadi jauh dari Allah, ya mudah bagi Allah untuk ngambil lagi hartanya, kehilangan lagi semuanya, ya enggak? Tapi kalau misalkan terus begitu tanpa beriman kepada Allah, ya buat apa sama-sama di dunia doang ya sebentar kalau ujung-ujungnya nggak kumpul lagi di surganya Allah. Jadi gitu sih. Keburu imsak nih kok, yuk kita baca doa dulu yuk. Tapi sebelum itu, kau pengen nyimpulin dulu ya sebentar ya. Nah kesimpulan, ini juga mudah-mudahan buat seluruh pemirsa Asmaul Husna yang menyimak bahwa Allah al-Mu'min.
Allah Maha memberikan keamanan, ya. Dan itu berlaku untuk semua orang. Ada yang memang seharusnya berfungsi sebagai al-mu'min, yaitu ada yang dari ayahnya, dari ibunya. Tapi Allah adil. Bagi orang-orang yang nggak kebagian, ya ada yang sosoknya ayahnya wafat duluan atau seperti apa, bisa dihadirkan dari sosok lain. Tugas kita sekali lagi, ya udah terus mendekat kepada Allah aja, ya. Dan orang-orang yang diberi amanah untuk jadi perpanjangan tangan al-mu'min ya Allah, yuk sadari ini benar-benar investasi yang terbaik. Kita benar-benar jadi ayah yang baik. Nanti anak-anak ini jadi investasi terbaik, yaitu dengan ngirimin pahala setiap hari, ngedoain, bacain Al-Quran, ya. Pahalanya Ngalir. Dan ini nggak melulu harus kaya tajir melintir. Kau suka cerita kan bahwa bagi para bandar judi dulu yang di Thailand itu, duit bukan masalah bagi mereka. Tapi ternyata kalau Allah udah nggak suka dengan cara dia nyari duit, gampang anaknya ada yang dibikin LGBT, ada yang anaknya naudzubillah overdosis meninggal gara-gara obat-obatan terlarang, ada yang malah jadi kena HIV dan lain-lain, naudzubillah. Tidak ada Ya, berkah. tidak ada keberkahan di situ. Tapi kalau kita lihat kayak misalkan dekat rumah kita ada PAUD tuh, dekat kali, dekat sungai. Itu guru-gurunya digaji di situ cuma 250.000 sebulan. Tapi cukup tuh, ada yang bisa nyampe ikut supaya makan dengan adik-adiknya. Mana cukup 250.000 sebulan dengan sekian banyak orang di dalam rumah. Tapi kalau misalkan sudah Allah cukupkan, anak-anaknya ternyata sekolahnya gratis gara-gara misalkan hafiz Quran semua, jadi beasiswa, hafal Quran semua. Jadi mudah bagi Allah. Dan itu tanpa harus dipecutin ngaji mual, enggak. Benar-benar udah jadi kakak yang baik, jadi orang tua yang baik. Nanti anaknya prihatin sendiri. Iya, kadang memang orang suka berbalik ya kok. Orang tua kadang-kadang lebih bela-belain untuk kursusin anak bahasa Inggris dengan bayaran mahal, tapi kalau untuk belajar mengaji dan untuk membayar guru ngaji itu tidak seberapa nilainya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang miris juga ya kok ya. Kadang-kadang bilang mahal. Iya. Padahal ilmu itu untuk akhirat ya. Betul. Pernah sampai ngelihat ada lembaga bimbel, dia tulis paket 80 juta untuk masuk kampus negeri. Dan itu gak ada tulisan kecil, itu kayak belum tentu lulus. Ya kan yang nentuin kampusnya, ya enggak? Tapi kayak gitu, dan masih ada yang berkata, wah murah ya, worth it, terjangkau, bimbel. Ya, belajar ngitung, bukan ngeremehin ilmunya ya, demi Allah ilmunya penting. Tapi ada ilmu juga yang untuk akhirat, giliran, ayo ngaji itu sama siapa, tetangga, oh dia bisa ngaji berapa, 50.000 sebulan, apa, mahal sekali, brak juga. Kamu nanaonan. Ya. Itu dengar ya. Itu Iya, na'udzubillah. Iya segitu cintanya na'udzubillah sama dunia. Dan ini sudah waktunya nih kita makan dulu ya. Jangan lupa nanti juga baca untuk doa niat puasa ya. Tapi kalau pengen tutup dulu, untuk pemirsa Asmaul Husna Metro TV, Masya Allah, kita akan terus ketemu dengan kalian untuk dampingin sahurnya ya. Dan akan ngebahas Asmaul Husna yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan kita. Sampai jumpa nanti di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma godin an ada'i fardu syahri Ramadana hadihi sanati fardu lillahi ta'ala. Amin. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.